Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini ada sepatu favorit gue sebenarnya, all time favorit gue. Dimana ini jadi sepatu Kobe Bryant dan boxnya asli keren banget, snake skin, garang gitu guys. Dan di bagian dalamnya kalian bisa lihat ini sepatu yang menurut gue secara temanya itu emang segokil ini guys. Nih, ular semua nih kalian bisa ngeliat, meskipun yang di area sini kayak sisik ikan sih sebenarnya, kayak buaya ya. Ini aku menurut kayak sisik ikan nih yang di sini, karena kalau kita lihat di gambarnya Nike itu bagus gitu, kayak semuanya kecil-kecil rapi gitu. Tapi kok yang ada di sini kok sininya kayak gede-gede ya, kayak sisik ikan gitu. Ya secara print kan pastinya juga nggak bisa semuanya sama lah ya. Ada yang gini, ada yang kecil, ada yang gede. Di sini pun ada yang kecil, ada yang bagus. Cuma secara overall ini sepatu favorit gue sih. One of the best, salah satu sepatu basket yang bisa dibilang sepatu basket ternyaman yang pernah gue pakai sejauh ini. Ini nggak tahu harganya berapa, karena untuk pairnya ini kebetulan kita dipinjemin sama Hot Sauce Sneaker, so thank you buat Hot Sauce Sneaker. Gue punya yang versi Carpe Diem, udah 5 tahunan kalau nggak salah, itu masih gue simpen sampai sekarang. Dan sebenarnya ini merupakan sepatu basket yang pertama kali dirilis dari tahun 2008, dan sepatu ini merupakan salah satu sepatu bersejarah karena ini adalah juaranya Kobe Bryant pertama yang dia dapetin tanpa Shaquille O'Neal. Nah, makanya sepatu ini tuh gokil gitu. Dan secara marketingnya sendiri juga waktu itu di tahun 2008 gokil banget, dimana pada eranya tuh sepatu basket banyak banget yang modelnya tinggi-tinggi untuk ankle support dan lain sebagainya. Kobe itu sebagai pemain terbaik, dia berani pakai sepatu basket yang desainnya low cut seperti ini. Jadi lebih pendek, dan dia itu marketingnya semua tentang ankle injury, kayak supportnya yang ditawarkan oleh sepatu ini. Dan ternyata bisa gitu, dia pakai sepatu pendek dan bahkan dia juara NBA menggunakan sepatu ini. Makanya sepatu ini gokil banget, secara demand-nya itu juga banyak banget. Bahkan sampai sekarang masih banyak para pemain basket di NBA yang menggunakan sepatu ini. Padahal udah selang beberapa puluh tahun ya, dari 2008 sampai sekarang. Meskipun di perilisan yang terakhir sepatu ini memiliki proto treatment, di mana Kobe sendiri yang mencetuskan gerakan tersebut. Jadi sepatunya nggak cuma di retro aja, tapi secara teknologi juga di upgrade. Dan untuk versi terbarunya ini sekarang kita mendapatkan foam yang katanya Nike itu lebih nyaman dibandingkan dengan versi sebelumnya, dengan adanya implementasi di area heel. Sebenarnya itu jadi salah satu bagian yang cukup banyak dipertanyakan juga secara kalau kita ngomongin dari sisi Pro-Tro. Sepatu yang di Pro-Tro pertama kali sebelum sepatu ini adalah sepatu Nike Zoom Kobe One, dan sepatu tersebut tuh punya teknologi full length zoom. Di sepatu ini kenapa zoomnya cuma di area heel aja gitu? Itu jadi salah satu pertanyaan yang cukup besar guys. Ya meskipun nggak bisa dipungkiri sepatu ini tetap jadi sepatu yang nyaman banget waktu dipakai. Untuk sekarang pun gue pakai sepatu ini, gue bener-bener ngerasa ini sepatu yang gokil gitu, secara fittingnya, secara tooling dan lain sebagainya. Ini masih jadi sepatu yang bisa dibilang tetap nyaman dan nggak kalah sih kalau dibandingkan sama sepatu-sepatu basket zaman sekarang. Yang cukup menonjol juga untuk sepatu ini ada dari sisi tractionnya, dimana sepatu ini menggunakan full length herringbone. Kalian bisa lihat ini dari sisi penggunaan tractionnya agresif banget. Kalian bisa gunakan sepatu ini di lapangan indoor ataupun di lapangan outdoor, bisa mengcover seluruh pergerakan kalian dengan baik. Dan secara stabilitas juga sepatu ini menggunakan outrigger di area sampingnya. Juga kalau kalian lihat lebih detail lagi di bagian samping sepatunya, di sini ada elemen traction yang menjalar ke dalam gini. Dan ini tuh menurut gue jadi salah satu pemicu kenapa sepatu Kyrie memiliki implementasi desain yang seperti ini juga. Jadi kalau kalian crossover, kadang kakinya sampai miring-miring kayak gini, ini masih ke cover dengan adanya pola traction yang ditawarkan oleh sepatu ini juga guys. Dan selebihnya sewaktu gue pakai sepatu Kobe 4 ini, salah satu elemen yang gue seneng banget ada dari sisi fitnya, dimana meskipun ya ini gue dipinjemin sama Hot Sauce, sepatu ukuran 11, bukan sepatu ukuran gue pastinya, tapi gue ngerasa ini sepatu tuh fitnya masih tetap enak gitu loh. Padding-padding di area belakangnya tuh tebel, di sculpting dengan oke, tangnya juga asik banget. Di sini ada penggunaan area mesh juga di area depannya. Dan secara overall kalau memang sepatu dengan fitnya yang bagus itu bakal kerasa gitu. Meskipun ini
jujur aja sepatunya kegedean gitu waktu gua pakai, cuma tetap berasa kayak enak gitu guys waktu dipakai. Dan juga buat kalian punya kaki lebar, gue juga bisa saranin kalian untuk beli true to size di sepatu ini guys. Dan untuk yang spesial di sepatu Nike Kobe 4 edisi kali ini, sebenarnya sepatu ini memiliki nama Gift of Mamba. Selain dari sisi desainnya yang ini kelihatan full snake skin seperti ini, dari sisi penggunaan material yang ditawarkan juga bener-bener kelihatan premium banget. Sepatu ini mostly menggunakan material nubak di area uppernya, dan juga buat kalian penasaran sama snake skinnya ini mostly di cover dengan adanya penggunaan suede yang terbilang juga premium di sepatu ini. Ini kayak di heat press gitu, jadi kalian bisa ngelihat ada beberapa elemen yang glossy, ada beberapa bagian yang kayak agak kasar-kasar gitu. Menurut gue sih ngasih sentuhan yang keren aja sih di sepatu ini. Selain itu di bagian samping sepatunya untuk yang area kiri ini polos aja gini, tapi di bagian yang kanan kalian bisa ngelihat di sini ada tanda tangannya Kobe Bryant. Di bagian belakang sepatunya di sini ada tulisan 24, dan juga sebenarnya di area dalamnya ini ada fun fact juga untuk sepatu ini. Di bagian perforated area yang di area dalam, di sini sebenarnya kalau kalian gabungin yang kanan sama yang kiri, di sini bisa muncul tulisan 24. Itu warnanya hitam atau hijau sebenarnya? Apa? Itu warnanya hitam atau hijau sih? Kayak agak-agak hijau gitu sih. Kan? Agak-agak hijau tapi hitam sih sebenarnya. Kayak hijau gelap gitu. Tadi pas deket hitam pas kok. Hijau ya? Iya. Ya jadi sebenarnya secara warna tuh agak-agak ada shading antara hitam dan hijau gitu guys. Tapi secara keseluruhan kalian ngelihatnya akan kayak hitam dengan berbagai macam shading aja gitu. Selebihnya dari sisi detail nggak banyak yang bisa gue omongin lagi lah. Untuk bagian bawahnya di sini ada carbon fiber shank plate yang ini asik banget, glossy-glossy gitu. Dan untuk penggunaan material di area tang ini sebenarnya menggunakan material sintetik yang berasa standar aja sih. Ya nggak sepremium penggunaan material yang lainnya. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Nike Kobe 4 Gift of Mamba. Gue bisa bilang ini jadi sepatu yang bener-bener tematik banget. Terlepas dari itu, nggak cuma dari sisi temanya aja, tapi dari sisi performance, dari sisi waktu dipakai, gue ngerasa ini tetap jadi sepatu basket yang solid. Secara harganya jujur aja gue nggak ngerti ya sekarang dijual dengan harga berapa, karena banyak banget orang yang ngincar sepatu Kobe ini mungkin bisa sampai 5 juta, 6 juta. Gokil banget untuk harga resale price-nya. Dan buat kalian yang tertarik, kalian bisa cek aja langsung di Hot Sauce Sneaker. Thank you so much buat kalian yang udah nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright guys, peace. Kalau 5-6 juta, ya kalau punya duit pengen sih beli ini sih, asli. Beli 2 ya, buat aku 1. Pengen beli kamera tapi kita butuh buat operasional. Ya udahlah, nanti kalau kamera udah ya